Hai Inviewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infollow Media. Pernahkah Inviewers mendengar daerah administratif khusus? Ini biasanya terdapat di negara Cina atau Tiongkok ya. Nah, kali ini Medi mau membahas mengenai salah satu daerah administratif khusus dari negara Republik Rakyat Tiongkok. Namanya ialah Macau. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi yang disajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Republik Rakyat Tiongkok atau yang kita kenal dengan negara Cina memiliki dua daerah administratif khusus, yakni Hong Kong dan juga Macau. Apa itu daerah administratif khusus? Daerah administratif khusus adalah sebuah status administrasi yang muncul sebagai konsekuensi kebijakan satu negara dua sistem di Republik Rakyat Tiongkok. Satu negara dengan dua sistem merupakan kebijakan politik khusus dari Deng Xiaoping, yakni seorang pemimpin revolusi dalam Partai Komunis Tiongkok yang menjadi pemimpin tertinggi Republik Rakyat Tiongkok sejak kurun dasawarsa tahun 1970-an sampai dengan awal dasawarsa tahun 1990-an. Ia adalah pemimpin generasi kedua setelah Mao Zedong. Ia mengambil kebijakan guna menyelesaikan permasalahan status Hong Kong dan Macau yang pada akhirnya dikembalikan kedaulatannya dari Inggris dan Portugal kepada Republik Rakyat Tiongkok. Yang intinya menekankan bahwa dalam naungan satu negara, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong dan Macau berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintahan Beijing, terkecuali di bidang pertahanan dan urusan luar negeri. Otonomi tingkat tinggi ini dijamin kebebasannya oleh Republik Rakyat Tiongkok selama 50 tahun, dihitung dari masa pengembalian kedaulatan masing-masing wilayah. Macau terletak di bagian barat delta Sungai Mutiara yang bermuara di Laut Tiongkok Selatan. Memiliki luas sebesar 118 km persegi, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu wilayah yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Penduduk di Macau berjumlah kurang lebih 709.452 jiwa sampai tahun 2024, di mana etnis mayoritas yang tinggal adalah orang Han sebanyak 88,4%, perhitungan pada tahun 2016. Etnis berikutnya adalah etnis Filipino, Vietnam, Portugis, dan lain-lain. Bahasa resmi yang dipergunakan di wilayah Macau adalah bahasa Mandarin dan juga Portugis, dengan bahasa daerahnya ialah bahasa Kanton. Macau sendiri adalah nama ibu kota dari daerah administratif khusus Macau, sama seperti Singapura, di mana nama ibu kotanya adalah Singapura. Agama di Macau sebagian besar diwakili oleh agama rakyat Tiongkok dan juga agama Buddha. Selama periode kota ini berada di bawah kekuasaan Portugis, yakni tahun 1557 sampai tahun 1999, Gereja Katolik menjadi salah satu agama dominan. Namun saat ini jumlahnya menurun. Seperti data tahun 2020, agama rakyat Tiongkok berjumlah 58,70%, agama Buddha 17,27%, agama Kristen 7%, agama lainnya 1,19%, dan tidak beragama 15,84%. Pada abad ke-16 di tahun 1557, daerah Macau disewakan kepada Portugis oleh dinasti Ming sebagai pos perdagangan Portugis di selatan Tiongkok. Bangsa Portugis membayar sewa setiap tahun kepada penguasa Tiongkok. Namun pada tahun 1887, Macau menjadi koloni Portugis secara permanen melalui perjanjian Tiongkok-Portugis di Peking. Setelah ratusan tahun menduduki wilayah Macau, maka melalui perjanjian juga Portugis mengembalikan wilayah Macau kepada pemerintahan Tiongkok pada tahun 1999. Oleh sebab itulah wilayah Macau yang dulunya dikelola oleh Portugis selama ratusan tahun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan Tiongkok. Hal ini sama dengan wilayah Hong Kong yang dulunya diperintah oleh Inggris. Di tahun 1999 dikembalikan kepada Tiongkok, maka Hong Kong juga berstatus sama dengan wilayah Macau. Pemerintah Macau dikenal dengan sebutan Gubernur de Macau yang dipimpin oleh sekretariat atau komisaris dan melapor langsung kepada ketua eksekutif Macau. Urusan pemerintahan diputuskan oleh sekretaris yang diangkat oleh kepala eksekutif dan disahkan oleh Dewan Negara Pemerintahan Pusat di Beijing. Sebagai wilayah administratif khusus Tiongkok, Macau memiliki tingkat otonomi yang tinggi dari wilayah lainnya. Mengingat kebijakan satu negara dua sistem, pemerintah Macau secara finansial independen dari pemerintah pusat Beijing yang mengawasi urusan Macau. Tahukah viewers kalau Macau merupakan kota judi terbesar di Asia Timur? Sebab sebanyak 20% populasi di Macau bekerja di kasino. Namun, penduduk setempat jarang mengunjungi kasino untuk berjudi dan pegawai pemerintah dilarang berjudi di sini.
Mayoritas pejudi berasal dari Cina daratan dan juga Hong Kong. Pendapatan Macau dari perjudian adalah 33 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 476 triliun rupiah, 5 kali lipat dari pendapatan Las Vegas yang ada di Amerika Serikat. By the way, berbicara mengenai bendera Macau, menurut hukum dasar Macau, bendera regional Macau adalah sebuah bendera berwarna hijau dengan 5 bintang, terdapat juga bunga seroja, jembatan, dan air laut. Daerah administratif khusus Macau dapat menggunakan bendera ini sebagai sebuah bendera regional. Bunga seroja dipilih sebagai lambang flora yang ada di Macau. Jembatan merupakan penghubung semenanjung Macau dengan Pulau Taipa. Air di bawah bunga seroja dan juga jembatan melambangkan posisi Macau sebagai sebuah pelabuhan dan peran kunci di daerah ini. 5 bintang mengikuti desain bendera Republik Rakyat Tiongkok, melambangkan hubungan Macau dengan negara Republik Rakyat Tiongkok. Berbicara mengenai kuliner di Macau, maka tidak terlepas dari cita rasa kuliner Portugis, termasuk pengaruhnya dari Brazil. Pengaruh dari Portugis terlihat dalam racikan bumbu dengan menambahkan banyak kunyit, kayu manis, cabai, dan juga kelapa. Salah satu kuliner yang terkenal ialah sup caldo verde. Ini merupakan makanan pembuka yang populer dan mirip dengan sup asli Portugis, tetapi menggunakan bok choy sebagai pengganti sawi. Nah, bagi viewers yang mengunjungi Macau mungkin bisa mencicipi kuliner yang satu ini. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai wilayah administratif khusus Macau di negara Republik Rakyat Tiongkok. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!